barakallah ini atas sedekahnya dari Mas Sugeng ya. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dulu pernah saya jelaskan tentang keutamaan sedekah. Jadi kalau Allah ngasih balasan dari sedekah itu tidak sekaligus. Kalau sekaligus takut kita stres saking gembiranya. Ya. Ada orang stres karena kesedihan dan kesempitan hidupnya, ada orang yang stres karena sangat bahagia. Orang baru isu aja dapat loto 4 sekian miliar, udah ramai bener seluruh jagat Korea. Saya ngebayangin gimana orang stresnya nih orang. Takutnya mesin pres juga dia masuk ya. Saking senengnya sih. Maka begitulah pahala sedekah. Ini agak sedikit rendah saya ngomongnya ya. Masalahnya posisi volume lagi dalam posisi seperti ini. Jadi kalau dalam sedekah pun seperti itu. Ini keutamaannya. Makanya nanti insya Allah akan saya lelang nih untuk pembelian gedung ini. Minggu depan saya diundang sama KBRI Saul untuk berbicara tentang dakwah. Maklum karena duta besar kita Kristen, jadi kita diundang lagi jadi sorotan al-barokah. Minggu depan saya ke KBRI, doakan mereka berani membentengi untuk pembelian gedung ini. Amin. Untuk jadi warisan buat kita semua. Makanya nanti sistem lelang, ya. Saya dulu juga lelang waktu saya berdakwah di daerah Palembang dengan di mana itu Bengkulu, daerah Culu. Sama seperti itu. Saya merambah hutan, bikin pesantren kecil-kecilan sampai sekarang konon katanya sudah 1.200 santri. Sistemnya lelang juga. Seperti pernah lihat di pelelangan ikan kan? Nanti insya Allah kita sedang. Tapi nggak usah takut, jangan nanti diumumin kayak gini nggak ke masjid. Teman-teman sekalian dalam hati Allah. Dan kalau kita bersedekah 500.000, maka dia akan dikali berapa kelipatan? Satu biji 10. Satu biji 10. 7. Satu biji kali 7. 7 dikalikan 100. Jadi berapa itu? 35 juta ya? Betul? 35 juta 350. Jadi kalau kita bersedekah 500.000, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah 350 juta. Itu hukumnya pasti. Saya katakan lagi, hukumnya pasti dikembalikan oleh Allah. Wa in tuqridullaha qardan hasanah yudha'if lahu ad'afan katsira. Innya tanya sama Kang Haji Karomat. In itu harfus syartiyah, huruf syarat. Kalau kamu lulus ke RPT, kamu bisa sending. Kan gitu. Itu masih banyak penghalangnya kalau urusan manusia, tapi bagi diri Allah tidak. Ya, ente ada duit, ente bisa beli. Itu manusia, tapi kalau bagi diri Allah pakai syarat itu pasti dikembalikan, pasti dikembalikan. Cuman teman-teman sekalian, untuk menanti 350 juta ini, kita jadi stres nunggu-nunggunya lama. Kapan? Bohong itu ngaji, Yusuf Mansur itu. Bohong itu ngaji di Al-Barokah itu. Masa sih 500 juta, 350 juta? Mana? Sampai saya pulang ke Indonesia nggak ada tuh 350 juta. Nggak kayak gitu sistemnya Allah. Ya, makanya kata Allah dijelasin dalam Al-Muzammil itu yang sering saya sampaikan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil lail wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak wallahu yuqaddirul laila wan nahar. Allah tetapkan siang malam. Allah tetapkan orang sakit. Allah tetapkan orang diberikan rezeki. Allah tetapkan yang bisa berjuang di jalan Allah. Jadi itu letaknya kapan? Sepertiga malam. Sepertiga malam. Kenapa mustajab? Karena kata surah Al-Muzammil, pada saat itu ditetapkan berbagai hal oleh Allah. Hei malaikat, kamu yang saya tugaskan pada hari ini, bagi-bagi rezeki sana.
yuqaddirul laila alima an takhsu pada alaikum bahwa mati sebenarnya Quran. Ya, sebagian ada yang sedang nyari, kasih itu. Itu termasuk orang yang gemar maksiat, yang kafir, yang bodoh, yang pintar, yang tukang nipu, dikasih semua oleh Allah atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah kasih kekuatan bagi mereka yang memang membutuhkan kekuatan, kasih semua pada sepertiga malam itu. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi diri orang yang bersedekah ini itu akan dikasih terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bangun malam, tidak bangun malam. Karena kecapean nggak bangun malam. Tetap Allah kasih atas balasan dia bersedekah. Itu kehebatan sedekah. Tapi kalau orang pelit, akan Allah lihat sepertiga malamnya bangun nggak nih? Oh enggak. Ya sudah, jatah biasa aja lah. Iya. Basic kegedean. Basic di Indonesia mah ya. Begitu sekali. Maka 350 juta kehendak Allah Subhanahu wa taala dibagikan itu berangsur. Ya. Terus saya bersedekah lagi 1 juta, ya Allah lipatkan lagi, jadi bermiliar-miliar kita punya uang. Kapan Allah kasih? Kita pulang dengan tenang, ya, usahanya kecil, santai aja, bisa memenuhi kebutuhan, bisa membantu orang tua, bisa menyekolahkan ponakan. Masya Allah, itu kan namanya rezeki. Mungkin dia bersedekah pada tahun 2010, pada 2011, tabungannya memang biasa saja, tapi dia memiliki manfaat yang begitu banyak, memberikan manfaat kepada orang-orang sekelilingnya. Ya, bisa saja yang tadinya uangnya 100 juta pada tahun 2011 menjadi 150 juta. Ya tambahkan pelan-pelan. Takutnya kalau banyak stres, tahu. Allah itu tahu. Kadar keimanannya itu tahu, kadar daya pikirnya tahu. Makanya dia bertahap kasihnya, bertahap gitu. Anaknya sampai kuliah. Boleh dibuktikan orang yang gemar bersedekah, anak itu pasti bisa kuliah. Bagi yang menginginkan anaknya itu kuliah. Itu teman-teman sekalian. Belum lagi faedah membentengi dari bala musibah. Ini baru mendatangkan rezeki. Pantas kalau sedekah mendatangkan rezeki, karena memang seperti itu kelipatan. Ya. Jadi kalau kita bisa bersedekah sampai jutaan, maka miliaran yang akan kita terima. Maka itu akan sampai kepada siapa yang dia kehendaki. Tapi ada syaratnya. Ketika bersedekah, hartanya harus dari harta yang halal. Kalau bisa sebelum bersedekah itu berwudu terlebih dahulu. Kalau bisa sebelum bersedekah itu coba dicium bau wangi enggak? Wangi. Seperti Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah itu kan Ummut Tib julukannya. Apa itu Ummut Tib? Ya, ini apa? Ibu yang senang wangian. Ya. Ya. Kalau mau ketemu Rasulullah, pokoknya serbeng, wah seperti Siti Aisyah gitu. Sampai kalau mau sedekah duitnya disemprot dulu pakai minyak wangi, cekit gitu ya. Oh, Mas. Ya. Kalau kita mah enggak ya, nanti suudzon, uang cupang dan lain sebagainya. Kalau bisa gitu, nanti di rumah ya, kita mau bagi rezeki sama anak yatim, dilepeti dulu minyak wangi. Ya, tapi untuk menghindari fitnah ya jangan, nggak apa-apa lah. Takut nanti wah ini nyupang, apalagi kliwon baginya. Aja com, aja di ada jadi wadal nanti. Ya, padahal sih mengikuti sunnahnya dari Sayyidatuna Aisyah sebagai ibu Ummul Mukminin ya, yang gemar memakai wangian. Berwudu terlebih dahulu. Niat yang khusyuk sebelum kita ngasih sedekah. Bismillah ya Allah, saya sedekahkan ini untuk jalan dakwah, ya, untuk mendapat ridhamu ya Allah. Tawakkalna 'ala Allah, ya. Kemudian sedekah berikutnya ya Allah, saya hadiahkan buat almarhum bapak saya ya Allah, gitu. Mudah-mudahan diampuni dosanya dengan sedekah ini, gitu. Ya, masya Allah, itu mulia sekali. Ya, jadi teman-teman sekalian. Di antara fadilah sedekah itu bisa dikembalikan mendatangkan rezeki berikutnya yang berlipat-lipat. Tapi Allah memang ngasihnya itu secara bertahap, ya. Kalau dia butuh Allah kasih lagi, tiba-tiba ada saja gitu, Bang. Pernah suatu ketika saya mencoba
Dan ternyata rumus ini pernah dipraktekkan pernah saya mendengar ceramah itu Ustaz Yusuf Mansur. Dan ternyata ngaji kitab itu sama, saya sama beliau itu ngajinya sama Kiai Haji Saifuddin Ansir dari Pondok Pesantren Al Mudassiriyah Kemayoran. Ya, saya pernah ngaji sama beliau tentang bab wa man qudira alaihi rizquh falyunfiq mimma atahullah. Itu pernah saya ceritakan kemarin pas saya naik mobil itu. Itu ceritanya saya